Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tubuh racun yang menyedihkan. Hari demi hari berangsur-angsur berlalu saat Xiao Yan diam-diam berlatih di lembah yang terisolasi. Sejak Xiao Yan mulai memperbaiki api ungu, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan ini, Xiao Yan pada dasarnya menyerah untuk melatih douqinya dan mentransfer semua energi yang diserap tubuhnya dari sekitarnya ke dalam api ungu yang mirip dengan lubang tanpa dasar. Karena kegilaan ini berkepanjangan, pencapaian Xiao Yan juga sangat jelas. The Purple Flame, yang dulu kira-kira seukuran kelingking seseorang, sekarang telah diperbesar 10 kali lipat. Setiap kali Xiao Yan melihat ke dalam dirinya sendiri dan melihat api ungu yang tumbuh, perasaan puas akan muncul di dalam dirinya. Pada kecepatan ini, dia paling membutuhkan setengah bulan lagi sebelum api ungu mencapai persyaratan yang diperlukan baginya untuk mengembangkan metode Qi-nya. Itu adalah hari latihan lain di bawah terik matahari. Xiao Yan duduk di atas bebatuan. Pakaiannya sudah basah oleh keringatnya. Setelah menjalani pelatihan di bawah terik matahari selama sekitar 2 jam, Xiao Yan akhirnya keluar dari mode pelatihannya ketika suhu di udara perlahan-lahan menurun. Dia menundukkan kepalanya, melihat pakaiannya yang basah kuyup dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan meregangkan tubuhnya dan kemudian menutup matanya untuk melihat ke dalam dirinya. Ketika dia mengamati bahwa api ungu telah tumbuh sedikit lagi, dia tersenyum puas, berdiri dan melompat dengan ringan. Setelah setengah bulan berada di bawah matahari, kulit Xiao Yan menjadi lebih gelap. Wajahnya yang halus dan tampan juga tampak sedikit lebih dewasa dari ketekunannya dalam berlatih. Ketika kakinya yang sedikit mati rasa pulih ke keadaan semula, Xiao Yan mengulurkan lengannya dan dengan ringan menjentikkan jarinya. Mengikuti suara lembut, bola besar api berwarna ungu tiba-tiba naik dari telapak tangan Xiao Yan dan langsung menutupi seluruh tangannya. Setelah setengah bulan latihan keras, api ungu kecil yang meletus dari jarinya sekarang bisa menutupi seluruh tangannya. Xiao Yan menyeringai saat melihat tangannya yang tercakup dalam api ungu. Dia perlahan mengencangkan tinjunya dan tiba-tiba mengeluarkan pukulan. Seketika, suhu tinggi membakar udara di depannya hingga menjadi sedikit terdistorsi dan kabur. Ceka-ceka. Jika ini mengenai tubuh seseorang, efeknya seharusnya tidak terlalu buruk. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan lembut sambil membiarkan api ungu di tangannya perlahan naik. Xiao Yan bermain dengan api ungu di batu gunung sebelum dia dengan enggan menyimpannya di tubuhnya. Tubuhnya bergetar sedikit dan sayap awan ungu melesat dari punggungnya. Dia memiringkan kepalanya dan tersenyum pada sayap hitam yang memiliki warna ungu bersinar, lalu melompat kembali ke lembah. Suara intens dari angin bertiup melewati telinga Xiao Yan. Ketika dia berada sekitar 20 meter dari tanah, sayap Xiao Yan mengepak dan kecepatannya melambat. Dia mengulurkan telapak tangannya, mengarah ke tanah dan melepaskan kekuatan dorong yang eksplosif. Dengan kekuatan itu, tubuh Xiao Yan terangkat sedikit, memungkinkan dia untuk membalik di udara. Sementara itu, Purple Cloud Wings di punggung Xiao Yan menjelma kembali menjadi tato di punggungnya dengan suara menciut. Kaki Xiao Yan dengan mantap mendarat di tanah dan tubuhnya sedikit bergetar, menghilangkan semua kekuatan di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia menegakkan tubuhnya dan menuju ke pondok kecil sambil tersenyum. Saat dia perlahan mendekati pondok kecil itu, Xiao Yan mengerutkan kening. Biasanya, dokter peri akan kembali dari memetik tumbuhan sekarang. Namun, mengapa begitu sepi hari ini? Kecurigaan melintas di benaknya.
Xiao Yan secara bertahap tiba di depan pondok kecil dan mengetuk pintu kayu, tetapi tidak ada suara sedikit pun di dalamnya. Dia mengetuk lagi untuk beberapa kali, mendapatkan hasil yang sama. Menekan alisnya, kegelisahan melintas di hati Xiao Yan. Dia berdiri di depan pintu dan ragu-ragu untuk beberapa saat. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan dengan kasar menendang pintu kayu itu. Setelah dengan kasar menendang membuka pintu, Xiao Yan bergegas masuk, hanya untuk menemukan bahwa ruangan itu dipenuhi asap, menyebabkan dia batuk beberapa kali. Telapak tangan kanannya tergesa-gesa terulur dan kekuatan ganas dilepaskan dari telapak tangannya, seketika menyapu semua asap keluar dari rumah jerami. Saat asap di dalam perlahan menghilang, Xiao Yan melihat Dokter Peri di tempat tidur dengan mata tertutup. Wajah aslinya merah dan lembab, sekarang anehnya ditutupi dengan 7 warna berbeda. Melihat bahwa Dokter Peri tidak tampak bernapas, Xiao Yan panik. Dia hendak bergegas ketika sesosok cahaya tiba-tiba keluar dari cincin berwarna hitam di tangannya dan berteriak, "Jangan pergi!" Teriakan Yao Lao mengejutkan Xiao Yan hingga berhenti di tempat yang sama. Lama kemudian ketika dia pulih dari jeritannya memekakkan telinga ini, dia menatap Yao Lao dengan rasa ingin tahu, wajahnya dipenuhi kebingungan. "Jika kamu ingin mati, kamu bisa menyentuhnya." Yao Lao berkata dengan suara yang dalam saat dia menatap wajah 7 warna peri dokter dengan wajah serius. "Mengapa?" Melihat Yao Lao menunjukkan ekspresi seperti itu untuk pertama kalinya, Xiao Yan sangat terkejut. Tatapannya menyapu ke arah Dokter Peri sekali lagi saat dia bertanya dengan suara gelisah. Yao Lao tidak menjawab. Tubuh mengambangnya mengelilingi peri dokter yang tidak sadarkan diri beberapa kali. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, "Ini benar-benar." Melihat wajah sedih Yao Lao, hati Xiao Yan menegang. Dia dengan hati-hati bertanya, apa sebenarnya yang salah dengan dia? "Lihat tangannya." Yao Lao menunjuk ke botol giok terbuka di tangan peri dokter. Mendengar ini, Xiao Yan buru-buru mengalihkan pandangannya ke tangan peri dokter. Di atasnya, dia melihat bahwa dia sedang memegang sekantong kecil bubuk obat hitam. Mata Xiao Yan berkedip ragu. Dia melangkah maju, berhenti beberapa kaki dari tangan peri dokter dan dengan ringan mengendus bau yang dikeluarkan oleh bubuk obat. Seketika, kepalanya terasa pusing dan dadanya terasa seperti semuanya terbalik. Dia merasa lemah dan terpaksa duduk di tanah sambil tersedak dalam waktu yang lama. Akhirnya, dia berdiri dan berkata dengan suara tertegun, "Sungguh racun yang kuat. Benda itu bahkan bisa membunuh Dousi jika mereka tidak berhati-hati. Ya, bahkan saya harus mengakui bahwa gadis kecil ini sangat berbakat dalam membuat racun." Yao Lao mengangguk sambil tersenyum. Suaranya mengandung pujian atau perasaan lain. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia juga merasa bahwa peri dokter adalah ahli manipulator racun alami. Mungkin memanggilnya peri racun lebih akurat. Lihat sudut mulutnya. Yao Lao menunjukkan saat dia melayang di pondok. Tatapan Xiao Yan beralih dari tangan peri dokter ke bibir merahnya yang penuh dengan keindahan. Matanya menyipit. Selain kelembapan merah, masih ada sisa-sisa bubuk hitam. Dari warna dan aromanya, itu jelas racun berwarna hitam yang dipegang oleh dokter peri di tangannya. Dia mengambil racun dan bunuh diri? Bagaimana mungkin? Tanpa alasan, mengapa dia bunuh diri? Menatap dengan bodoh sisa-sisa hitam, Xiao Yan bergumam dengan bingung. Siapa bilang dia bunuh diri? Pernahkah Anda melihat orang mati yang terlihat sangat cantik? Yao Lao memutar matanya dan mengerutkan bibirnya saat dia berkata, "Kekuatannya hanya 1 bintang doze,
bagaimana dia bisa menahan sesuatu yang bahkan bisa membunuh seorang Doushi. Xiao Yan ingin menerkam ke depan dan memeriksa pernapasan pri dokter, tetapi setelah teriakan Yao Lao sebelumnya, dia hanya bisa mondar-mandir dengan cemas. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan mati. Tapi, mata Yao Lao menatap postur tidur cantik dari dokter Pri di tempat tidur dan dengan lembut berkata, tapi dia tidak mau. Maksud kamu apa? Xiao Yan menghentikan langkahnya dan bertanya dengan suara tertegun. Di mana dia berbeda? Apakah karena identitasnya sebagai ahli racun? Tetapi bahkan jika itu adalah ahli racun, diracuni sampai mati oleh racun mereka sendiri bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ini tidak seperti mereka kebal terhadap racun. Benar. Bahkan ahli racun yang sangat terampil memiliki kemungkinan terbunuh oleh racun mereka. Yao Lao mengangguk dan berkata dengan suara muram, tapi selalu ada pengecualian. Di benua Douki, ada semacam tubuh khusus. Fisik semacam ini diberi nama tubuh racun alami atau tubuh racun yang menyedihkan, karena kemunculan tubuh racun seperti itu biasanya akan membawa celaka bagi orang lain. Tubuh racun alami? Tubuh racun yang menyedihkan. Nama-nama asing tidak ada artinya di benak Xiao Yan. Anda telah tinggal di kota Wutan hampir sepanjang hidup Anda dan wajar jika Anda tidak mengetahui beberapa rahasia benua Douki. Kembali ketika saya masih memiliki tubuh fisik saya, seorang wanita dengan tubuh racun yang menyedihkan muncul di benua Douki. Pada saat marah, wanita ini meracuni seluruh kerajaan. Di atas tanah yang diracuni, ratusan ribu orang mati. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan dengan cepat menghirup udara dingin. Bukankah wanita itu tidak terlalu kejam? Ratusan ribu nyawa diambil tanpa ampun? Apakah dia hanya membunuh ayam? Kamu harus tahu bahwa ada hukum di antara yang kuat di benua Douki. Tindakan wanita itu tidak diragukan lagi melanggar aturan tidak resmi ini. Lagi pula, ada banyak orang kuat yang berasal dari kekaisaran itu. Dengan demikian, situasi meledak dari sini. Satu demi satu, banyak orang kuat pergi mencari wanita itu untuk membalas dendam, tetapi masing-masing pada gilirannya dikalahkan. Oh iya, di antara orang-orang kuat itu, yang terlemah setidaknya adalah Dou Ling dan yang terkuat adalah bintang Du Huang 9 yang akan melangkah ke tahap Dou Zong. Saat Yao Lao menceritakan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Sayangnya, mereka semua terbunuh di tangan wanita itu. Teguk, Xiao Yan menelan ludahnya dengan susah payah saat dia menyeka keringat dingin dari wajahnya. Bukankah wanita itu terlalu kuat? Dia benar-benar membunuh orang seperti membunuh ayam dan anjing. Di akhir kekacauan ini, beberapa orang tua ditarik ke dalam kekacauan itu. Setelah pertarungan sengit yang tidak disadari oleh orang luar, wanita yang hanyalah bintang 5 Dou Huang ini melarikan diri setelah terluka sementara di antara para kentut tua. Seorang praktisi tingkat Dou Zong membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengeluarkan racun sebelum ia berhasil pulih sepenuhnya. Luar biasa. Tenggorokan Xiao Yan berguling sejenak. Hanya dengan kekuatan Dou Huang, dia berani menghadapi Dou Zong dan benar-benar berhasil meninggalkan luka parah? Sehubungan dengan tipe orang ini, Xiao Yan hanya bisa menggunakan kata luar biasa untuk menggambarkan mereka. Setelah wanita ini melarikan diri selama 20 tahun, dia muncul sekali lagi. Pada saat itu, dia sudah dipromosikan ke kelas Dou Zong. Pada saat ini, orang-orang tua bodoh yang diam-diam menderita di tangannya tidak berani keluar dan menilai dia secara acak. Jadi mereka hanya bisa berpura-pura menjadi tuli dan mengabaikan semua berita tentang dia. 20 tahun. Bangkit dari Dou Huang bintang 5 menjadi Dou Zong.
kecepatan ini bisa dianggap tidak normal. Xiao Yan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Ah, wanita ini memang memiliki bakat menakutkan semacam itu. Yao Lao menganggukkan kepalanya saat dia mengalihkan pandangannya ke dokter Pri di tempat tidur dan dengan lembut berkata, setelah itu, saya bertemu dengan wanita itu sekali ketika saya menemukan herbal spiritual dan konflik dimulai. Akhirnya, kami bertengkar. Mata Xiao Yan secara bertahap melebar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Yao Lao membocorkan beberapa perbuatan lamanya. Segera, dia buru-buru bertanya, apa hasilnya? Hasil. Yao Lao tersenyum dan mengangkat kepalanya. Matanya yang berlumpur tampak menghela ingatan. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, hasilnya bisa dianggap aku mengalahkannya sedikit. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.